Halo sobat apa kabar, kembali lagi kita kali ini dalam program podcast kita GTA, nggak tahu apa. Kita kali ini bersama salah satu editor apahabar.com, Kindi. Halo Bram. Siap Mas? Gimana kabarnya? Baiklah seperti biasa. Kali ini kita akan mengulas salah satu berita yang lagi hangat ya Mas ya, soal dokter gadungan, tepatnya adalah dokter kandungan dan juga punya track record di beberapa rumah sakit Kalimantan dan juga sampai ke Jawa Barat ya, kalau nggak ke Jawa Tengah lebih tepatnya. Jadi kita mau bahas dulu dari pilihan beritanya kali ini. Kita mau buka langsung ke webnya, kita baca dulu ya, mungkin kita bisa review. Nah, di sini ada skandal dokter gadungan. Di sini apahabar.com mengulas rekam jejak seorang dokter gadungan lah ya, dokter yang memang punya rekam jejaknya sampai ke beberapa wilayah di Indonesia gitu ya, dan cukup lama ternyata itu dia punya modus menjadi dokter gadungan. Jadi Susanto lah ya, nama pelakunya Susanto. Di sini kita membahasnya, reviewnya dari soal di Rumah Sakit Kandangan ya, Kalimantan Selatan. Mas Kindi boleh ikut fenomena kriminal ini seperti apa sih Mas? Dia si Susanto ini terbongkar kedoknya saat dia melalui proses perpanjangan kontrak ya. Dan saat itu si Susanto ini bekerja di salah satu klinik di RSPHC Surabaya ya. Di mana ini adalah salah satu unit usaha salah satu perusahaan plat merah gitu kan. Nah, waktu perpanjangan kontrak ini ada pemeriksaan dokumen yang dianggap HRD ini agak ganjil gitu. Janggal lah ya. Iya betul, janggal. Nah, setelah ditelusuri ternyata ada duplikasi dokumen yang mengarah ke salah satu dokter Bram yang bertugas di rumah sakit di Bandung ya. Nah, jadi terbongkarnya di situ, akhirnya kemudian terbongkarlah semua riwayat modus penipuan berkedok dokter gadungan ini si Susanto ini gitu kan. Nah, si Susanto ini juga tergolong track recordnya juga cukup lama gitu kan. Selain terbongkar di Surabaya, si Susanto ini juga pernah bertugas di Kaltim sama di Jawa Tengah, terakhir di Surabaya ini. Bahkan dari track record sebelumnya si Susanto ini juga pernah menduduki posisi penting Bram, dari kepala UPTD sampai kepala rumah sakit, kepala puskesmas sampai kepala rumah sakit. Iya, bisa dibayangkan seseorang itu ya. Seseorang yang tidak mempunyai kompetensi, dia ini kan lulusan SMA sebenarnya, lulusan SMA banget. Punya posisi sepenting itu. Bahkan di pemberitaan juga disebutkan si Susanto ini sempat pernah juga memalsukan rapotnya waktu SMA. Di salah satu SMA di bibitnya memang udah dari dini lah ya. Betul. Sejak dini dia. Di SMA di Magelang Pram, dia mulai memalsukan nilai rapot dan kemudian dia dikeluarkan. Jadi sempat DO berarti dia ya. Iya, nah jadi ini dokter gadungan bisa saja disebut lulusan SMP ya gitu kan, karena SMA juga kayaknya juga belum tuntas gitu kan. Ternyata sudah lama nih si Susanto melakukan praktek-praktek penipuan gitu kan. Berarti dari awal, maksudnya memang dari secara personal dia memang punya keahlian yang negatif lah itu ya, tadi menduplikasi. Akhirnya dari SMA dia nekat untuk bisa memalsukan. Jadi kalau aku lihat di sini di berita ini ya, kita bisa baca bersama dari STR ya. Berarti yang perlu kita soroti adalah bagaimana rumah sakit atau dunia pendidikan kedokteran yang memang punya punya semacam
Sistem kali ya, Ya, sistem sistem basis yang data yang ya, terintegrasi. Nah, aku kira mungkin ini juga sebagai bentuk kecolongan lah ya di ya, dalam dunia medis kesehatan. Artinya ketika seseorang yang tidak lulus SMP masuk ke dunia kesehatan dan melakukan praktek-praktek kedokteran, nah dan itu masuk ya, aku kira ini juga sebagai bentuk pukulan lah ya, ya, pukulan di dunia kesehatan dan khususnya Kementerian Kesehatan bahwa ini terjadi loh gitu loh. Padahal di STR itu kan biasanya kalau tidak salah ada nomor register ya, nomor ya, register sesuai dengan bahwa ya, si orang ini terdaftar sebagai dokter, misalkan punya ya. keahlian apa gitu kan. Nah ini Susanto ini bisa menduplikasi Dan bisa kita juga soroti adalah ketika dia tertangkap lah ya di tahun 2000, dia tapi di kandangan ini ya, di kandangan dia sempat diproses hukum, sempat disidang, dan yang mesti kita soroti adalah masa proses hukumannya itu loh, vonis hukumannya yang cuma 20 bulan atau 1,6 tahun. Menurut redaksi seperti apa melihatnya soal payung hukumnya dunia medis? Apakah ini yang membuat dia bisa berkali-kali melakukan hal yang sama? Jadi ketika hukumannya ringan gitu kan, kenapa nggak kita coba lagi 1,6 tahun doang gitu kan? Apakah itu juga bisa kita persoalkan gitu? Ya, hukuman itu kan waktu dia masih praktek di itu ya, di rumah sakit di Hulu Sungai Selatan di Kalsel. Sehingga dia ketahuan dan dia kerja di sana juga nggak lama juga, Bram. Cuma langsung ya? Yes, paling sekitar beberapa hari lah ya baru kecokok dan dapat hukuman seperti itu. Nominalnya terlalu kecil sih kalau menurut kami, dan karena nominal terlalu kecil jadi tidak memberikan efek jera gitu kan, dan hukumannya terlalu kecil juga tidak setara dan tidak sebanding dengan dampak yang bisa saja merugikan pasien gitu kan, karena kesehatan kita tahu sendiri lah itu bukan salah satu bidang yang sangat beresiko kalau ditangani dengan main-main dan tidak serius, Bram, gitu. Jadi aku kira ini hukumannya masih kurang setimpal ya, Pam. Makanya dia Susanto mengulangi lagi dan terungkap di Surabaya. Artinya dia ketika di satu wilayah dia sudah terungkap, dia mencari wilayah baru lagi gitu kan. Dan kalau bisa dibaca di berita ini teman-teman, jadi ada PT PHC menanggung hingga 262 juta. Itu adalah gaji yang diterima. Ya, jadi memang menggiurkan lah ya. Dokter itu memang maksudnya secara salary ya boleh dibilang itu cukup tinggi lah di Indonesia. Maka itu Susanto mencoba lah hal itu di tempat baru. Jadi artinya kan kecolongannya beberapa kali gitu. Berarti ada yang salah dengan sistem perekrutannya kan. Sebenarnya kalau aku baca-baca secara singkat, Pram, Susanto ini sebelum di klinik di Surabaya itu RSPHC itu dia juga pernah bekerja sebagai dokter teknis kalau tidak salah ya di unit perusahaan plat merah itu. Nah tapi dia di sana fungsinya cuma mengecek ya kesehatan, misalkan tensi, denyut nadi, artinya yang umum aja ya. Ya umum saja, secara general secara umum itu sebenarnya juga bisa dilakukan orang lain. Nah ini praktik itu dia lakukan dan ilmu itu dia lakukan karena praktek otodidak. Dapat dari YouTube, Pram, bayangkan itu bisa Nah, karena itu bisa dilakukan secara secara massal. Sebenarnya ini bisa di tracking kalau ketika dia dihadapkan dengan misalkan pemberian resep atau pemeriksaan secara fisik, misalkan operasi dan lain-lain. Nah, ini juga di kandangan itu di Kalsel itu juga si Susanto ini juga Pram mengalami kegagapan ya. Gagap saat sesar. Bisa dibayangkan sesar ini kalau telat penanganan sekitar sekian menit, nyawa taruhannya. Nah, itu makanya aku kira praktek-praktek ini cukup beresiko, Pram. Makanya hukuman 1,6 tahun itu aku kira masih tidak membuat jera itu ya. Tidak ada efek jeranya. Ya, kalau misalkan dia ini di persidangan kali ini dia Senin kemarin kan dituntut ya. Dituntut JPU itu sekitar 4 tahun gitu kan. Aku kira itu juga masih kecil lah ya. Dibanding dengan resiko yang bermain-main lah dengan nyawa dengan seseorang nyawa itu gitu masih kan. kecil. Ada potensi lagi kalau misalkan dia bebas melakukan hal serupa gitu loh. Jadi itu tadi ya, yang kurang adalah ketika hukumannya yang masih
dianggap ringan lah ya. Dan yang paling bahaya lagi adalah dia pernah jadi dokter spesialis obgyn. Wih, itu kan seputar kandungan Ya, itu ya. dan itu mengarahnya juga bisa sebetulnya bisa nggak sih penegak hukum atau pengadilan itu menjerat dia dengan pelecehan seksual, karena di situ kan obgyn itu adalah kandungan kan, pemeriksaan kandungan ada yang secara manual atau ada yang secara fisik atau ada yang secara mesin gitu kan, atau USG lah kita bisa sebut. Jadi menurut Mas Kindi gimana Mas kalau soal dia pernah juga menjadi spesialis? Bisa nggak potensi dijerat pasal Iya, pelecehan ya? iya. Ya, itu tergantung pemeriksaan ini ya, jaksa Penyelidikan bagaimana dan polisi proses ya. penyidikan seperti apa gitu kan. Tapi kan sebenarnya dalam kerja-kerja kesehatan di sektor kesehatan itu kan sebenarnya ada hal-hal yang dikecualikan ya Pram Ya. ya. Artinya dokter dengan batas tertentu bisa melakukan langkah-langkah teknis yang bisa saja orang itu dianggap pelecehan, tapi sebenarnya dalam faktor kesehatan itu bisa dikecualikan. Nah, Ya. makanya ini tergantung penyidik apakah ada potensi ke situ gitu kan. Misalkan dalam pemeriksaan mohon maaf misalkan alat reproduksi perempuan, Ya. biasanya kan ada praktek dokter memasukkan jari gitu Ya, kan ya. untuk memastikan kandungannya sudah dijaluri atau sudah dekat nggak HPL-nya gitu kan. Itu tinggal dilihat aja proses penyidikannya apakah si Susanto ini misalkan ya mohon maaf dia memainkan jari dengan tidak etis di luar batas etis kedokteran. Kalau memang itu di luar batas etis kedokteran, aku kira ada potensi juga bisa dijerat pasal pelecehan seksual gitu ya. Jadi memang unik sekali ya rekam jejak kriminal Si Susanto ini. Jadi memang itu tadi yang bikin kita wah adalah dia pernah menjadi kepala UPTD, kepala rumah sakit. Berarti kan satu rumah sakit atau puluhan pasien ya sudah pasti jadi korban penipuannya gitu kan ya Mas. Jumlahnya bisa saja bukan puluhan lagi Pram, bisa mungkin ratusan atau ribuan. Karena sudah lama ya, dan sejak banyak 2008 wilayah. 2008 kalau nggak salah ya. Sejak 2008 ya. 2008 gitu sampai sekarang terungkap bisa lebih itu Pram. Dan saat ini masih juga disidangkan di Surabaya ya Mas. Iya betul. Nah ini dia nih, pernah salah operasi sesar kandungan di Kalsel. Ya kan? Iya. Dan di situ Majelis Hakim Pengadilan Surabaya memerintahkan Susanto untuk mengajukan permohonan keringanan. Jadi gimana nih Mas Kindi kalau melihatnya nih? Masih memungkinkan atau enggak gitu pledoi-nya diterima. Ya itu lagi kembali ke barang bukti yang bisa dihimpun tim penyidik ya. Kalau misalkan tim penyidik bisa kokoh, memperkuat alat buktinya cukup, bisa dipertanggungjawabkan, aku kira keringanan yang diajukan si Susanto ini juga akan menemui tembok tebal gitu kan. Makanya kita tunggu aja besok karena kalau tidak besok atau kapan ya itu akan ada proses pledoi ya pembelaan. Pekan ini ya? Sekitar pekan ini kalau tidak salah ya. Ini yang masih kita tunggu sampai sekarang bagaimana rekam jejak Susanto di meja hijau. Jadi kita akan nantikan dan tentunya bakal menarik karena ini adalah dokter, kepala rumah sakit sampai kepala puskesmas. Sampai lulusan SMP lah ya. SMA nggak lulus bisa mencapai jabatan sejauh itu. Oke, sekian dari tema perbincangan kita kali ini. Terima kasih Mas Kindi. Sama-sama Pram. Nantikan terus episode-episode selanjutnya di GTA. Nggak tahu apa.